Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, dan nikmat pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada acara kuliah ajian fisika 2 yang pada hari ini bertepatan dengan Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 telah memasuki pertemuan kelima. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk menyelesaikan agenda perkuliahan. Untuk pertemuan kelima ini, agendanya adalah pembahasan materi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Semoga kelompok 4 sudah mempersiapkan dengan baik, dan nanti kita membahas materi ini. Kalau melibatkan persamaan matematik, maka persamaan matematiknya bukan dibaca, tapi dimaknai persamaan itu mengandung apa. Kalau itu besarannya A dan B berbanding lurus, nyatakan berbanding lurus saja, tidak usah A sama dengan sekian B, gitu ya. Itu yang jauh lebih bermanfaat dan lebih singkat, tidak memerlukan banyak waktu untuk membahas itu. Yang penting nanti interpretasi dari persamaan matematik itulah yang akan membawa konsekuensi pemahaman kita terhadap fenomena fisik yang sedang kita pelajari. Oke, untuk tidak berpanjang kata, saya persilakan kelompok 4 untuk menyampaikan kata. Masih ada anggota kelompok kami yang belum hadir, jadi ini seadanya saja ya Pak. Sambil menunggu. Baik. Selamat pagi Pak Za dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang electric fields in metal atau medan listrik di dalam satu zat. Anggota kelompok kami adalah Pak Arif dengan akhir 005, saya sendiri dengan akhir 006, Bu April dengan NIM akhir 022 dan Bu Faragila dengan NIM akhir 025. Yang pertama kita diskusi dulu tentang medan listrik dalam suatu zat, yaitu mengenai polarisasi. Zat sendiri dikategorikan sebagai zat padat, cair atau gas, dan tidak semua zat ini merespon medan listrik dengan cara yang sama. Jadi otomatis karena berbeda partikel atau muatan partikel atau molekul yang ada di dalamnya, kerapatannya bagaimana, sehingga otomatis responnya terhadap medan listrik berbeda-beda. Ini adalah contoh gambar atom bor. Kemudian benda sendiri dikategorikan menjadi 2. Di sini dalam dua kelas besar. Yang pertama adalah konduktor, yaitu zat yang memiliki muatan yang bebas bergerak dan elektron tidak terikat dengan inti. Kemudian yang kedua, bahan non-konduktor atau disebut isolator atau sering kita sebut sebagai dielektrik, adalah zat yang memiliki muatan yang terikat pada atom atau molekul tertentu
memiliki ikatan yang kuat dan hanya bisa sedikit bergerak di dalam atom atau molekul tertentu. Nah, berikutnya, apa yang akan terjadi pada atom netral ketika ditempatkan pada medan listrik P? Yang pertama adalah meskipun atom tersebut netral, namun ada inti atau nukleus yang bermuatan positif dan ada elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Sehingga kita sebut biasanya awan elektron mengelilingi inti. Yang berikutnya adalah kedua muatan di dalam atom dipengaruhi oleh medan listrik E, di mana inti didorong searah dengan E, sementara elektron yang ada di sekelilingnya itu ke arah sebaliknya. Yang ketiga, jika medan listrik ini cukup besar, medan listrik akan dapat menarik atom sepenuhnya, mengionisasi, dan zat akan menjadi bahan konduktor. Yang keempat, jika medan listriknya kecil, keseimbangan akan segera tercapai karena jika pusat elektron berhimpitan dengan nukleus, muatan positif dan muatan negatif akan saling menarik satu dengan yang lain dan mempertahankan atom tersebut sehingga mencapai keseimbangan. Meninggalkan atom terpolarisasi dengan muatan positif bergeser sedikit ke satu arah dan muatan negatif ke arah sebaliknya. Sehingga di sini atom memiliki dipol P dan bergerak ke arah medan listrik E. Jika medan listriknya kecil, maka momen dipol induksi P ini besarnya mendekati medan listrik E, sehingga bisa kita formulasikan sebagai P sama dengan alfa E, karena P besarnya mendekati E, di mana alfa ini adalah polarisasi atom. Besarnya tergantung pada struktur dari masing-masing atom itu sendiri. Berikutnya kita masuk di dalam contoh soal penggunaan formula P sama dengan alfa E di sini. Model klasik berikut diberikan model klasik untuk atom terdiri dari inti plus Q, inti positif Q dikelilingi oleh muatan elektron min Q dengan radius A seperti tampak pada gambar 4.1. Pertanyaannya adalah hitunglah polarisasi atom dari atom tersebut. Solusinya yang pertama, dengan adanya medan eksternal E, nukleus akan bergeser sedikit ke kanan searah dengan E, dan elektron seperti yang tadi di slide sebelumnya itu berlawanan arah, yaitu ke kiri, seperti ditunjukkan pada gambar 4.2. Karena perpindahannya ini sangat kecil, diasumsikan bahwa elektron mempertahankan bentuk bolanya. Katakanlah bahwa kesetimbangan terjadi ketika inti dipindahkan sejauh D dari pusat bola. Pada saat itu, medan eksternal mendorong inti ke kanan, menyeimbangkan medan internal dengan menariknya ke kiri. Sehingga E sama dengan E besar E kecil, di mana E besar E kecil adalah medan yang dihasilkan oleh elektron. E kecil ini menunjukkan elektron. Sehingga medan pada jarak D dari pusat bola A yang memiliki muatan sama adalah sebagai berikut. E elektron, medan listrik elektron sama dengan 1/4pi epsilon 0 QD per A pangkat 3. Ya. Sementara pada posisi kesetimbangan E sama dengan 1/4pi epsilon 0 QD per A pangkat 3. Atau ya, kita ingat tadi P sama dengan alfa E. Di sini dijelaskan P sama dengan QD sama dengan
4 pi epsilon 0 A pangkat 3 E dari perkalian silang. Jadi ini E kali 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 sama dengan QD. Perkalian silang. Sehingga diperoleh polarisasi atom adalah 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 atau sama dengan 3 epsilon 0 P. P di sini adalah volume bola, di mana volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 atau pi A pangkat 3, sehingga jika dijabarkan ya, akan nilainya sama, yaitu alfa sama dengan 4 pi epsilon 0 A pangkat 3. Kemudian untuk berikutnya, untuk molekul kondisinya tidak sederhana karena seringkali molekul lebih mudah terpolarisasi daripada yang lain. Di dalam gambar 4.3 itu ada contoh karbon dioksida memiliki polarisasi 4,5 kali 10 pangkat minus 40 C kuadrat N per N. Saat diberikan bidang sepanjang 9 waktu, ternyata hanya 2 kali 10 pangkat minus 40 bidang yang tegak lurus terhadap arah ini. Ketika bidang berada pada sudut tertentu terhadap sumbu, kita harus menyelesaikannya menjadi komponen sejajar dan tegak lurus dan kalikan masing-masing dengan polarisasi yang terkait. Sehingga rumus P tadi yang alfa E kita sesuaikan dengan kondisinya, yaitu P sama dengan alfa tegak lurus kali E tegak lurus ditambah alfa sejajar E sejajar. Dalam hal ini momen dipol yang diinduksi bahkan mungkin tidak dalam arah yang sama seperti E. CO2 relatif sederhana seperti halnya waktu karena setidaknya atom berada dalam garis lurus untuk molekul yang benar-benar asimetris. Persamaan P sama dengan alfa E digantikan oleh hubungan linear paling umum antara E dan P sebagai berikut dengan menggunakan matriks XYZ. Contohnya di sini XYZ. PX sama dengan alfa XX, EX ditambah alfa XY, EY ditambah alfa XZ, EZ dan seterusnya. Himpunan 9 konstanta alfa IJ merupakan sensor polarisasi untuk molekul. Nilainya bergantung pada orientasi sumbu yang digunakan, meskipun selalu dimungkinkan untuk memilih sumbu utama sedemikian rupa sehingga semua suku di luar diagonal alfa XY, alfa ZX dan lain-lain bisa dihilangkan. Hanya misalkan 3 polarisasi di bawah 0, yaitu alfa XX, alfa YY dan alfa ZZ. Kita masuk ke problem ke contoh 4.1. Sebuah atom hidrogen dengan jari-jari bor setengah angstrom terletak di antara dua pelapis terpisah 1 mm yang terhubung pada potensial yang berlawanan dengan besar potensial 500 volt. Kira-kira berapakah jari-jari atom yang memiliki jarak D? Perkirakan beda potensial yang diperlukan dengan peralatan untuk menginovasi atom. Kita gunakan tabel pada gunakan tabel 4.1 dengan berikan not perpindahan yang digunakan adalah menit pada skala atom. Sehingga kita bagian di sini ada atom hidrogen 0, besar polarisasinya 0,667 kali 10 pangkat minus 30. E itu sendiri adalah P per X. X-nya adalah jarak antara 12 logam
di mana besarnya adalah 1 mm, sehingga kita konversikan ke meter. P kita masukkan 500 volt per 10 pangkat minus 3 karena kita ubah meter, sehingga hasilnya E adalah 5 kali 10 pangkat 5. Berdasarkan tabel 4.1 di samping, alfa per 4 epsilon 0 untuk besarnya hidrogen adalah 0,66 kali 10 pangkat minus 30. Sehingga kalau kita kalikan silang, alfa sama dengan 4 besar epsilon 0 itu sendiri adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kita kalikan 0,66 kali 10 pangkat minus 30, sehingga kita peroleh hasil alfa adalah 7,34 kali 10 pangkat minus 41. Kita ingat kembali bahwa P sama dengan alfa E atau sama dengan alfa ED, sehingga diperoleh nilai D besar D adalah dengan perkalian silang alfa E per E kecil. Kita masukkan nilainya. D sama dengan ini alfanya tadi ketemu 7,34 kali 10 pangkat minus 41, kemudian E nya dari hasil E yang di atas yaitu 5 kali 10 pangkat 5 per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 elektron. Besar sehingga kita temukan D nya adalah 2,29 kali 10 pangkat minus 16. Kemudian kita formulasikan D per R. Ini adalah sama dengan 2,29 kali 10 pangkat minus 16 per 0,5 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga hasilnya adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan saat diionisasi, D ini adalah sama dengan R. Maka R itu sendiri adalah alfa kali E per E kecil, atau sama dengan alfa kali P per E X. Sehingga kita temukan P sama dengan R E X per alfa. P itu sendiri, sehingga P sama dengan R yang kita masukkan 0,5 kali 10 pangkat 10, kemudian EX-nya ini adalah 1, elektronnya 1,6 kali 10 pangkat 19, dan alfanya 7,34 kali 10 pangkat minus 41. Kita peroleh nilai P 10 pangkat 8 volt. Yang berikutnya adalah medan listrik di dalam suatu zat. Keselarasan atau susunan molekul polar. Atom netral yang dibahas dalam subbab 4.1.2 tidak memiliki momen dipol, di mana P diinduksi oleh medan yang diberikan. Beberapa molekul memiliki dipol permanen yang merupakan dipol bawaannya. Di dalam molekul air misalnya, elektron cenderung mengelompok di sekitar atom oksigen. Terlihat di dalam gambar 4.4 di sini. Dan karena waktu membentuk sudut 105 derajat, atom ini meninggalkan muatan negatifnya di titik puncak dan muatan positif di sisi yang berlawanan. Momen dipol air sangat besar, 6,1 kali 10 pangkat minus 30 meter. Pada penyataannya inilah yang menjelaskan keefektifannya sebagai peluru. Apa yang terjadi ketika waktu seperti itu, yang disebut sebagai waktu polar, ditempatkan dalam medan listrik? Jika medannya sama, gaya pada ujung positif F+ yang ada di sebelah atas sama dengan UE, karena kita tahu E sama dengan F per Q,
Sedangkan jaya pada ujung negatif F min yang ada di bawah sama dengan minus QE, karena arahnya berlawanan dengan arah medan listrik, sehingga kita berikan simbol minus. Akan muncul torsi dengan kita berikan simbol N sama dengan R plus kali F plus yang ada di atas ditambah R min jaraknya ini kalikan F min, di mana R itu sendiri adalah D per 2. Sehingga kita peroleh R plus ini D per 2 kali F plusnya kita ganti QE, D per 2 cross QE ditambah karena R ini arahnya berlawanan, kita berikan minus, minus D per 2 cross minus QE, sehingga kita peroleh persamaan N sama dengan QD cross E. Jadi dipol P sama dengan QD dalam medan E yang sama mengalami torsi sebesar N sama dengan P cross E. Yang berikutnya, kita perhatikan bahwa N berada dalam arah sedemikian rupa sehingga garis P sejajar dengan E. Molekul polar yang bebas berputar akan berayun sambil menunjuk ke arah medan yang diberikan. Jika medan tidak sama, sehingga F plus tidak tepat menyetarakan F min, akan ada gaya total pada dipol di samping torsi. Rumus untuk gaya pada dipol dalam medan yang tidak sama akan menjadi F sama dengan F plus ditambah F min. Lagi F adalah Q kali E, sehingga sama dengan Q dalam kurung E plus minus E min. Di sini adalah delta E, ya, karena dikurangi E plus minus, sehingga sama dengan Q kali delta E, di mana E mewakili perbedaan antara bidang di ujung positif dan bidang di ujung negatif. Dengan asumsi dipol sangat pendek, kita dapat menggunakan persamaan 135 sampai perkiraan perubahan kecil di EX, di mana delta X sama dengan del EX dot D. Dengan rumus E dan E yang lebih kompleks, maka delta E sama dengan D dot del E, sehingga F sama dengan P dot del E. Untuk dipol sempurna dengan panjang yang sangat kecil, persamaan 4.4 memberikan torsi tentang kristal dipol, bahkan di bidang yang tidak sama. Dalam titik lain, N sama dengan P cross E plus R cross F. Yang berikutnya adalah polarisasi. Apa yang terjadi pada sepotong bahan dielektrik ketika ditempatkan di dalam medan listrik? Jika zat terdiri dari atom netral atau molekul nonpolar, medan akan menginduksi setiap momen dipol dalam arah yang sama dengan medan. Jika zat terdiri dari molekul polar, setiap dipol permanen akan mengalami torsi cenderung bergaris di sepanjang arah medan. Gerakan termal acak terjadi di dalam proses ini sehingga pemerasan tidak pernah lengkap, terutama pada suhu yang lebih tinggi dan menghilang hampir sekaligus ketika medan dihilangkan. Kita perhatikan bahwa kedua mekanisme ini menghasilkan hasil dasar yang sama, banyak dipol kecil yang menuju ke arah medan mengakibatkan bahan menjadi terpolarisasi. Ukuran yang tepat untuk efek ini adalah P sama dengan momen dipol per satuan volume yang disebut sebagai polarisasi.
Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Kartini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Kartika. Saya lanjutkan undian selanjutnya, yaitu medan sebuah benda terpolarisasi. Yang pertama ada pada muatan terikat. Jadi untuk dipol tunggal sendiri itu dirumuskan VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 P kecil dikali R topi per R kuadrat, di mana R adalah vektor dari dipol ke titik, di mana seperti pada gambar ini, jadi R itu merupakan dipol dari titik P ke titik yang satunya yang di luar dari bidangnya ini. Nah, dalam konteks yang ada di gambar, kita memiliki momen dipol P kecil yaitu P deto. Jadi nanti pada persamaannya P kecil ini diganti dengan P besar kali deto di setiap elemen volume deto, sehingga potensial totalnya adalah menjadi VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral V. V ini adalah potensialnya, P besar kali R aksen kali R topi per R kuadrat deto. Jadi yang tadi P kecil itu diganti menjadi P besar deto ini. Dengan diferensiasi terhadap koordinat sumber akan menjadi, nah untuk P sendiri ini diubah menjadi yang R topi per R kuadrat itu diubah menjadi del kali 1/R. Jadi nanti pada persamaannya berubah menjadi V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral V P besar kali del aksen 1/R deto. Jadi yang tadi diubah R topi per R kuadrat itu diubah menjadi del kali 1/R dan diintegrasikan per bagian. Jadi yang P ini diintegralkan sendiri, lalu yang del ini nanti diintegralkan sendiri. Jadi menjadi persamaan V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung integral V del aksen P besar per R deto dikurangi integral V 1/R dalam kurung del aksen kali P deto, di mana del aksen kali P ini itu merupakan digunakan nantinya untuk volume. Jadi yang setelah dari persamaan ini dijabarkan itu menjadi yang del aksen itu menjadi untuk surface atau untuk luas, yang satunya untuk volume, untuk bidang volume. Jadi untuk pertama, potensial muatan permukaan itu menjadi V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral flux S ini surface atau luasnya 1/RP dA. Jadi dA ini karena dia merupakan luas, dikurangi 1/4 pi epsilon 0 integral V, V-nya ini volume 1/R kali del aksen dot P deto, di mana sigma B merupakan P dikali entropi. Entropi ini adalah normalnya, dan juga untuk yang satunya itu dijabarkan rho B sama dengan negatif del dot P besar. Next.
Kemudian, setelah tadi akan menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi karena yang tadi kan dirubah, rho B itu kan minus del kali minus del dot P besar, itu maka nanti akan menjadi VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral flux S, S-nya merupakan surface atau luas, sigma B per R dA aksen plus 1/4 pi epsilon 0 integral V, ini adalah volume, menjadi rho B per R dito. Artinya potensial dari objek terpolarisasi adalah sama dengan yang dihasilkan oleh rapat muatan volume, yaitu rho B ditambah dengan rapat muatan permukaan atau rapat muatan luasnya, yaitu sigma B. Dan kita dapat menemukan muatan terikat tersebut, kemudian menghitung medan yang dihasilkannya dengan cara yang sama, yaitu menghitung medan volume dan medan muatannya. Jadi ini tadi dijumlahkan. Lalu ada sebuah gambar bola, jadi ada polarisasi di dalam bola ini yang nantinya bentuknya seperti ini, di mana theta adalah koordinat bola biasa. Jadi yang dapat dihasilkan adalah medan yang dihasilkan oleh kerapatan muatan P cos theta yang ditempelkan di atas permukaan bola. Dan bisa menghitung konfigurasinya seperti berikut, yaitu V R theta, di mana untuk R kurang dari sama, untuk R kecil kurang dari sama dengan R besar, itu didapatkan P per 3 epsilon 0 R cos theta. Nah, untuk R kecil lebih dari sama dengan R besar, itu didapatkan P per 3 epsilon 0 kali R besar pangkat 3 per R kecil pangkat 2 cos theta. Nah, hasil ini dapat disimpulkan untuk potensi identik dengan dipol di titik asal, yaitu V-nya didapatkan 1/4 pi epsilon 0 P kecil dot R topi per R kuadrat untuk R lebih dari sama dengan R besar. Next. Nah, untuk pada yang sub kedua, yaitu interpretasi dari muatan terikat. Jadi misalkan ada sebuah string dipol yang panjang seperti gambar di bawah ini. Nah, itu nanti ada muatan positif sama ada muatan negatifnya. Jadi ada titik-titik seperti ini adalah string dipolnya. Nah, itu ada muatan positif dan negatif, maka akan menjadi seperti ini. Menjadi yang negatif itu di ujungnya, yang positif itu nanti di ujung yang panahnya ini. Nah, untuk dipol pada sebuah tabung sendiri itu kan sebenarnya panjang seperti ini. Nah, itu nanti dipotong, istilahnya seakan-akan dipotong menjadi bagian yang A ini, yaitu Q min Q dan plus Q. Jadi yang ujung itu min, yang depannya itu plus Q, atau dipotong menjadi seperti ini. Jadi ada yang miring depannya begini. Nah, untuk yang miring ini, nantinya luas area yang belakang itu adalah A, yang depannya atau yang seperti anak panah ini yang muatannya positif itu adalah A N ini. Nah, dalam dielektrik setiap elektron melekat pada atom atau molekul tertentu. Next. Nah, untuk menghitung jumlah sebenarnya dari muatan terikat yang dihasilkan oleh polarisasi tertentu atau dielektrik tabung yang sejajar dengan P, maka momen dipol dari potongan kecil yang tadi, yang kecil yang tidak miring tadi, itu dapat dituliskan muatan terikatnya
di ujung kanannya yaitu Q sama dengan P besar kali A, di mana A ini adalah luasnya, P besar adalah polarisasinya. Dan jika ujung-ujungnya dipotong secara tegak lurus, rapat muatan permukaannya menjadi sigma B sama dengan Q per A. Q adalah muatannya, A adalah luasnya, sama dengan P. Jadi yang ini tadi Q sama dengan P kali A itu sama seperti Q per A, yaitu rapat muatannya. Nah, untuk yang satunya tadi yang ada miringnya itu sigma B sama dengan Q per AN. Nah, karena tadi kan yang ini dijadikan P cos theta, maka sama dengan P cos theta, atau bisa dituliskan sama dengan P kali entropi. Nah, untuk efek polarisasi di atas permukaan material itu yaitu sigma B sama dengan P kali entropi. Jika polarisasi tidak seragam atau tidak sama, maka kita mendapatkan akumulasi muatan terikat di dalam materi, serta di permukaan seperti gambar yang lingkaran ini, yang menunjukkan bahwa P divergen menghasilkan tumpukan muatan negatif, atau bisa dirumuskan sebagai berikut. Integral V rho B deta sama dengan negatif integral flux S, S-nya yaitu surface atau permukaan atau luas, P dot dA, atau juga bisa digunakan sama dengan negatif integral V del kali P kali deta, di mana rho B itu sama dengan min del kali P besar. Nah, ini kan makanya di sini jadinya negatif integral V del kali P deta. Next. Untuk selanjutnya yaitu medan dalam sebuah elektrik. Jadi misalkan kita menghitung medan pada suatu titik P. Nah, titik P sendiri itu berada di dalam sebuah lingkaran, jadi bidangnya pada bidang lingkaran. Maka jika kita ingin menghitung medan listrik pada titik P, itu sama seperti kita menghitung medan listrik di dalam bidang lingkaran tadi maupun di luar lingkarannya, sehingga kita bisa menuliskannya E sama dengan E out plus E in. Jadi E out ini adalah medan pada luar bidangnya, dan E in ini adalah medan pada dalam bidangnya atau di dalam bidangnya. Nah, untuk medan rata-rata pada di atas bola yang dihasilkan oleh muatan luar sama dengan medan yang dihasilkan di pusat. Jadi E out adalah medan di R karena dipol di luar daya, atau bisa dituliskan V out, yaitu potensial pada luar bidang sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral outside, outside itu berarti di luar bidangnya, P R aksen kali R topi per R kuadrat deta. Dipol di dalam bola terlalu dekat untuk diperlakukan dengan cara ini. Jadi kita untuk V in-nya itu tidak menggunakan yang sama seperti V out karena terlalu dekat. Maka kita menggunakan E in sama dengan 1/4 pi epsilon 0 P kecil per P kecil per R pangkat 3. Nah, terlepas dari detail distribusi muatan di dalam bola, satu-satunya besaran yang relevan adalah momen dipol. Jadi P kecil ini dirubah menjadi 4/3 pi R pangkat 3 kali P besar, sehingga didapatkan untuk E in-nya itu berubah menjadi negatif 1/3 epsilon 0 kali P besar. P besar adalah polarisasinya. Nah, ini jadi digambarkan ada seperti ini. Jadi dipol
medannya di P ini di dalam bidang lingkaran ini atau di luarnya. Sekarang dengan asumsi bola cukup kecil sehingga P-nya tidak berubah secara signifikan terhadap volumenya, sehingga integralnya atau polarisasinya itu menjadi negatif 1/3 P epsilon 0 P yang tadi E ininya atau medan di dalam bidangnya. Nah, untuk medan makroskopik diberikan potensial VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral P R aksen kali R topi per R kuadrat deto. Medan rata-rata di atas bola manapun sama dengan medan di pusat bola terpolarisasi yang sama dengan momen dipol total yang sama. Jadi nanti setelah dari outside dan inside-nya itu nanti didapatkan rata-ratanya. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Fardila. Saya akan melanjutkan presentasi. Ini yang keempat itu juga mengenai pergeseran listrik, di mana di subtopik pertama ini yaitu mengenai hukum Gauss dalam dieelektrik. Seperti kita amati pada gambar tersebut terdapat tiga muatan, ada di 1, di 2, dan di 3. Nah, pada medan tersebut sebuah benda dapat terpolarisasi. Efek dari polarisasi ini menghasilkan sebuah akumulasi muatan. Jadi sekumpulan muatan terikat, atau di situ rho B sama dengan negatif del dot T untuk di dalam elektrik. Nah, apabila di permukaan, maka bisa ditentukan dengan rho B sama dengan P dot N topi untuk di permukaan. Kemudian untuk muatan bebas, itu terdiri dari elektron pada konduktor atau ion. Terdapat sebuah bahan dielektrik dengan kata lain, bahwa bisa jadi bukan hasil dari polarisasi. Di dalam dielektrik, kerapatan muatan total itu bisa ditulis rho sama dengan rho B plus rho R. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan hukum Gauss, di mana hukum Gauss ini merupakan hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Atau bisa bunyinya adalah jumlah garis medan yang menembus permukaan tertutup berbanding dengan jumlah muatan dalam lingkup permukaan yang tertutup. Di mana jika kita hubungkan dengan hukum Gauss berbunyi epsilon 0 del dot E sama dengan rho atau sama dengan rho B plus rho R, atau bisa juga sama dengan negatif del dot P plus rho R. E sendiri itu adalah medan total, bukan hanya bagian yang dihasilkan oleh polarisasi saja, tetapi semuanya yang terdapat di dalam medan. Kemudian ketika kita gabungkan dua istilah divergensi ini adalah penyebaran dari medan. Jadi polarisasi pada medan itu dapat ditentukan dengan del dot epsilon 0 E plus P sama dengan rho R. Nah, kemudian kita kenal dengan D. D ini adalah perpindahan listrik. Itu dengan epsilon 0 E plus P. Nah, ketika kita kaitkan dengan hukum Gauss, maka D berbunyi del dikali dot D sama dengan rho R. Jika kita integralkan, maka integral flux D kali dot dA sama dengan Q E EC. Next. Nah, kita misalkan beri contoh di situ ada sebuah kawat lurus panjang membawa muatan garis yang seragam. Dikelilingi dengan insulasi karet. Nah, di situ ada sebuah kawat panjang di situ, kemudian dikelilingi dengan insulasi karet hingga radius A. Nah, ada radius A di situ. Tentukan perpindahan listrik. Maka caranya adalah kita menggambar permukaan sebuah Gaussian silinder dengan jari-jari di situ S, nah S kecil di situ dan panjang L, dan
kita temukan persamaan D 2pi SL sama dengan lambda dikalikan L, di mana D sama dengan lambda per 2pi S topi. Nah, rumus itu berlaku baik di dalam instalasi maupun di luarnya. Jadi luar dari tadi kawan panjang tadi. Dalam daerah terakhir P sama dengan 0. Jadi menjadikan E sama dengan seper epsilon 0 D sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 S topi untuk S lebih dari A. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada sebuah kulit bola yang tebal dengan jari-jari dalamnya A dan jari luarnya B, terbuat dari bahan dielektrik dengan polarisasi tebu. Maka dapat ditentukan dengan PR sama dengan K per R topi, di mana K adalah konstanta dan R itu adalah jarak dari pusat. Next. Kemudian subtopik yang kedua yaitu hubungan yang mengikut, di mana di sini adalah hubungan antara D dengan E. Mari kita bandingkan di situ nilai D dan E dengan hukum Gauss, di mana del dot D sama dengan rho F dan epsilon del dot E sama dengan rho. Tidak ada hukum Coulomb untuk D, maka di situ bisa kita tuliskan dr tidak sama dengan seper pi 4pi integral rho F kemudian rho aksen d tau. Karena diferensi saja tidak cukup untuk menentukan medan vektor, maka dalam kasus medan elektrostatik karena itu selalu 0, tapi turun dari D tidak selalu 0, maka dapat kita tuliskan del rho E sama dengan 0. Kemudian karena del kali tidak sama dengan 0, maka D dapat dinyatakan sebagai gradien skala. Maka di situ tidak ada potensial untuk D, maka dapat kita tuliskan integral flux D dot dA sama dengan EFEC. Next. Nah, untuk kondisi terikat ini, di mana kondisi terikat gratis yang telah dibahas pada sebelumnya disusun kembali dalam D. Jadi kita masukkan D-nya, dapat menilai integral flux D dot dA sama dengan EFAC. Kemudian dengan adanya dielektrik ini terkadang lebih berguna daripada kondisi batas yang sesuai di situ E per bawah min E per below sama dengan per epsilon 0 dikali FA. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aprilia. Oke, selanjutnya yaitu dielektrik linier. Pada sifat pertama yaitu suseptibilitas, permitivitas, dan konstanta dielektrik. Secara kuantitatif dapat diungkapkan bahwa P atau polarisasi itu tergantung pada resultan medan listrik E yang ada di dalam bahan dielektrik pada beberapa bahan. Polarisasinya itu sejajar dengan medan listrik, asalkan medan listrik E itu tidak terlalu kuat sehingga polarisasinya itu dapat dinyatakan P sama dengan epsilon 0 CE kali E, di mana polarisasi itu sejajar atau berbanding lurus dengan medan listrik. Dengan CE adalah suseptibilitas listrik, yaitu suatu tetapan yang tidak berdimensi, atau suseptibilitas listrik itu dapat dikatakan ukuran mudah tidaknya suatu bahan yang terpolarisasi. Nah, bahan yang mengikuti persamaan di atas itu disebut dielektrik linier. Jadi dielektrik linier itu adalah polarisasi sejajar dengan medan listrik, atau dapat dituliskan tadi rumus yang di atas, yang dimana pada dielektrik linier itu berlaku apabila dihubungkan atau dilihat pada pergeseran listriknya, yaitu D, di mana D itu kan sama dengan epsilon 0
E plus P, di mana P tadi yaitu polarisasinya, yaitu rumus di atas. Dapat dituliskan atau disederhanakan D itu menjadi D sama dengan epsilon E, yaitu D pergeseran listrik itu berbanding lurus dengan medan listrik. Di mana epsilon itu disebut permitivitas bahan dan epsilon ER tadi kan ada D itu sama dengan epsilon 0 E plus P. P-nya tadi kan epsilon 0 GE kali E. Dari persamaan kedua itu dapat disederhanakan menjadi epsilon 0 kali 1 plus GE, di mana epsilon 0 1 plus GE itu adalah epsilon, atau 1 plus GE itu sama dengan epsilon per epsilon 0 sama dengan epsilon relatif, atau biasa disebut dengan konstanta dielektrik yang biasa disimbolkan dengan huruf K kecil. Next. Di sini ada tabel konstanta dielektrik pada beberapa bahan. Jadi konstanta dielektrik beberapa bahan itu memiliki nilai yang berbeda-beda yang dapat kita lihat pada tabel 4.2. Next. Selanjutnya yaitu pada sub kedua, yaitu permasalahan nilai terikat dengan dielektrik linier. Dalam dielektrik linier yang homogen, kerapatan muatan terikat atau ρ B itu sebanding dengan kerapatan muatan bebas ρ F, di mana dapat dituliskan bahwa ρ B kerapatan muatan terikatnya yaitu minus del dot P sama dengan minus del dot epsilon 0 GE per epsilon kali D, dan dapat disederhanakan pada persamaan yang sebelah kanan, yaitu minus GE per 1 plus GE kali ρ F. Khususnya kecuali jika muatan bebas benar-benar tertanam dalam materi dan ρ atau kerapatannya itu sama dengan 0. Muatan bersih apapun harus berada di permukaan. Dalam dielektrik seperti itu, maka potensial itu mematuhi persamaan Laplace. Atau lebih mudah bagaimanapun untuk menulis ulang kondisi batas dengan cara yang hanya mengacu pada muatan bebas, atau dapat dituliskan itu pada persamaan ini epsilon above kali E above tegak lurus minus epsilon below kali E below tegak lurus sama dengan sigma F, atau dalam hal potensialnya itu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana E kita ubah menjadi do V above per do N untuk E above-nya, sedangkan untuk V E below-nya menjadi D V below per DN, itu sama dengan delta sigma F. Sedangkan dalam potensi itu sendiri tentu saja akan terus menerus, jadi akan selalu terjadi terus menerus, sehingga untuk potensial above itu sama dengan potensial below. Next. Untuk sebab selanjutnya yaitu yang ketiga, energi dalam sistem dielektrik. Pada sebab ini, jika sebuah kapasitor dengan kapasitansi C itu dimuati dengan beda potensial V, maka energi total yang tersimpan dalam kapasitor itu sama dengan usaha untuk memuati kapasitor sendiri. Atau dapat dituliskan bahwa usaha W itu sama dengan CV kuadrat. Bila kapasitor itu diisi dengan dielektrik linier,
kapasitasinya dalam ruang hampa, kapasitasi kapasitornya itu menjadi jadi nilai kapasitasi pada ruang hampa itu dapat dituliskan C sama dengan epsilon relatif kali C kapasitor vakum atau pada ruang hampa. Itu untuk ruang hampa. Sedangkan usaha yang tersimpan di dalam sistem elektrostatik, usaha yang tersimpan di dalam sistem elektrostatis itu dapat dirumuskan menjadi W sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat deta. Sedangkan untuk kapasitor yang berisi di elektrik linier itu usahanya dapat dirumuskan sistematisnya yaitu W sama dengan epsilon 0 per 2 integral epsilon relatif kali E kuadrat deta, atau dapat disederhanakan menjadi setengah integral D dot E deta. Nah, posisi bahan di elektrik di dalam kapasitor itu tetap. Akan tetapi polarisasi dari muatan terikatnya itu akan berubah, sehingga delta W itu sama dengan sigma delta rho F kali P deta, di mana delta rho F itu adalah pertambahan rapat muatan bebas. Next. Nah, dari rumus sebelumnya tadi, karena del dot D itu sama dengan rho F kerapatan muatan terikat, maka delta rho F itu sama dengan del dot delta D, sehingga delta W pada rumus sebelumnya, persamaan sebelumnya, delta W itu sama dengan integral del dot delta D kali V deta. Jadi delta rho F-nya tadi diubah menjadi del dot delta D dengan menggunakan aturan matematis. Itu apabila del dot FA itu sama dengan F del dot A plus A dot del F, maka untuk persamaan yang pertama del dot delta dV itu sama dengan diubah seperti aturan yang tadi, sehingga delta W itu didapatkan si integral del dot delta D V deta plus integral del D kali E deta. Nah, teori divergensi ini mengubah suku pertama menjadi integral permukaan, sehingga untuk suku pertama itu dihilangkan jika kita mengintegrasikan seluruh ruangan, sehingga usaha yang dilakukan untuk mengisi muatan bebas sebesar delta rho F itu adalah delta W sama dengan integral delta D kali E deta. Nah, bila bahan pengisi kapasitornya itu berupa di elektrik linier, itu berlaku pergeseran listrik yang tadi, yaitu D sama dengan epsilon E. Maka rumus persamaan tadi menjadi persamaan seperti yang dituliskan, yaitu setengah delta D kali E itu sama dengan setengah delta epsilon E kuadrat sama dengan epsilon delta E kali E, atau sama dengan dapat dituliskan delta D kali E, sehingga delta W itu sama dengan delta setengah integral D kali E deta, di mana kerja total yang dihasilkan untuk mengisi muatan bebas dari keadaan I0 sehingga pada keadaan
terakhir, yaitu W sama dengan setengah integral D kali E beta. Jadi untuk mencari usaha kerja total yang dihasilkan, kita dapat menuliskan usahanya itu yaitu setengah integral D pergeseran listrik kali E medan listrik beta. Selanjutnya yaitu yang keempat, gaya pada dielektrik. Nah, pada gaya dielektrik di sini dapat diinisialkan dari kasus di atas. Pada gambar di atas itu menunjukkan ada sebuah plat bahan dielektrik linier, yaitu yang ada di tengah, yang dimasukkan sebagian di antara kapasitor plat paralel. Jadi ada dua plat yang di atas itu adalah kapasitor plat paralel dan yang di tengah itu adalah plat bahan dielektrik linier, yang dimana ketebalan plat bahan dielektrik linier itu adalah D dan jarak yang dimasukkan itu adalah X, di mana total panjang kapasitor plat paralelnya itu L. Dengan membiarkan usaha W menjadi energi sistem, jika dielektrik ditarik keluar dari jarak yang sangat kecil yaitu dx, energinya akan diubah dengan jumlah yang sama dengan usaha yang dilakukan. Maka persamaan matematis usaha W pada kasus di samping yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. dW sama dengan Fmi dx, di mana Fmi itu adalah gaya yang diberikan. Karena gaya yang diberikan itu melawan gaya listrik, maka Fmi itu sama dengan minus F. Maka gaya listrik pada plat pada kasus di atas dapat dituliskan F sama dengan min dW per dx. Sedangkan usaha yang tersimpan dalam plat kapasitor, yaitu plat yang di atas dan di bawah tadi, itu dapat dituliskan W sama dengan setengah CV kuadrat, yang dimana nilai kapasitasinya adalah C sama dengan epsilon 0 W per D kali epsilon relatif kali L min CE kali S, di mana L adalah panjang plat kapasitor. Nah, sedangkan untuk usaha apabila ditinjau dalam total muatan H, di mana diasumsikan bahwa total muatan pada plat di mana H itu kan sama dengan CV, itu dipertahankan untuk tetap atau konstan saat dielektrik bergerak. Maka nilai W, nilai usahanya adalah apabila ditinjau dalam total muatan H, yaitu W sama dengan setengah H kuadrat per C. Sehingga gaya yang bekerja adalah tadi kan F sama dengan min dW per dx, karena W-nya itu setengah H kuadrat PC kuadrat kali dc per dx, sehingga F-nya itu dapat dituliskan setengah V kuadrat dc per dx, di mana V ini adalah potensial, karena dc per dx itu dengan min epsilon 0 CE W per D, yaitu turunan dari nilai kapasitasinya tadi, maka F dapat disederhanakan lagi menjadi F sama dengan minus epsilon 0 CE W per 2D kali V kuadrat. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya berada dalam arah negatif. Nah, untuk mempertahankan
kapasitor pada potensial tetap, yaitu dengan menghubungkannya ke baterai. Tetapi dalam hal ini, baterai juga berfungsi saat dielektrik bergerak. Maka usahanya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk mempertahankan kapasitor pada potensial tetap, maka usahanya itu dapat dituliskan dW sama dengan F mi dx plus V dx. Itu di mana VDX itu adalah usaha yang dilakukan oleh baterai, sehingga daya yang dilakukan itu dapat dituliskan matematisnya sebagai berikut. F sama dengan min dW dx, itu dari F mi dx itu tadi kan gaya dari F mi dx dW per dx plus V dx dc per dx, atau dapat disederhanakan lagi menjadi F-nya itu sama dengan setengah V kuadrat dc per dx. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan masih punya kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji yang terdiri dari 4 orang. Hal pertama yang patut kita cermati dalam pembahasan pengaruh bahan terhadap medan listrik yang mana materi ini kalau untuk kajian level pendidikan sekolah menengah tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah ada. Begitu juga untuk program pendidikan S1, kalau itu tingkatannya hanya fisika dasar, baik 1 maupun 2, itu tidak akan pernah muncul pengaruh medan listrik akibat adanya bahan. Yang selalu kita dapatkan pembahasan hal seperti ini hanya pada konduktor sempurna, sehingga pengaruhnya ya sepertinya tidak ada efek polarisasi, efek perpindahan muatan, dan seterusnya. Itu yang perlu saudara cermati dari paparan ini. Yang kedua, kita kalau melihat paparan seperti ini yang mengandung banyak persamaan matematik, maka sebaiknya kelompok penyaji menuliskan setiap persamaan matematik itu dengan dilengkapi nomor persamaan. Jadi kalau nanti ada persamaan yang akan mengulang atau merujuk kembali kepada persamaan matematik tersebut, hanya kita akan lebih mudah menyebutkan nomor persamaan. Ya. Lalu yang ketiga, mungkin saudara perlu cermati modal pertama untuk memahami materi ini. Selain teori medan dasar, teori medan listrik secara dasar, juga diperlukan akibat dari jenis bahan tadi. Itu ada fenomena fisis yang perlu kita pahami bersama. Ternyata medan listrik itu dapat membawa pengaruh pada konduktor itu adalah kalau yang tadi disebut-sebut medannya seragam atau uniform, ya, bahasa pasnya itu uniform. Kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesianya adalah serba sama.
tidak bisa disebut seragam. Seragam itu untuk kostum ya, seperti itu. Serba sama itu maksudnya apa? Nilai medan listrik di setiap titik itu harganya sama. Itu biasanya yang kita dapatkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi sekarang medan listrik pada bahan yang jenis bahan tertentu, dia membawa dampak paling tidak adanya polarisasi. Apa itu polarisasi? Yaitu pemisahan muatan listrik menjadi dua muatan yang terpisah, menjadi poolnya berbeda, kutubnya berbeda, tapi tidak keluar dari dari bahan itu, muatan listriknya. Maka dari itu bahan listrik yang seperti ini itu disebut bahan polar ya. Ada lagi, kalau medan listriknya nilainya terus diperbesar, tidak hanya cukup menjadikan bahan itu terpolarisasi, tapi yang paling fatal sampai dengan terionisasi. Kalau terionisasi, maka semula konduktornya itu bermuatan netral, sekarang menjadi bermuatan listrik entah positif dan negatif. Kalau memang yang dikeluarkan itu adalah ionnya, elektronnya, maka bahan itu akan menjadi ion-ion. Nah, ion ini biasanya akan terlarut gitu ya. Ada ion positif, ada ion negatif, begitu kan. Dan ternyata untuk mengionisasi suatu bahan konduktor listrik itu perlu tegangan listrik yang cukup besar. Tadi sudah disinggung itu untuk salah satu bahan konduktor, ionisasinya itu butuh sampai dengan kalau nggak salah itu ribuan volt ya. Seperti saudara tahu, di busi kendaraan bermotor itu sampai jadi percikan api, itu kan loncatan muatan listrik akibat ditarik dengan tegangan tinggi, seperti itu. Atau kalau kita punya televisi yang tabung, itu juga sama, memakai mekanisme pemberian tegangan tinggi, yaitu ribuan volt untuk melepaskan elektron dari tabung karbohidrat, sehingga menghasilkan berkas listrik. Yang di berkas listrik itu bisa kita tumpangi informasi, entah itu audio, entah itu video. Tapi yang paling banyak digunakan dengan sistem tegangan tinggi itu adalah informasi video. Tapi itu teknologi lama. Teknologi sekarang, televisi tidak pakai tabung lagi, tapi pakai layar datar. Maka dari itu tidak perlu tegangan tinggi lagi. Itu jenis teknologinya sudah. Maka dari itu pengetahuan hari ini yang kita peroleh dari penelitian hari ini mestinya kita dapat paham. Ini masih membahas bahan elektrik yang kondisinya masih spesial, yaitu mengandung kemampuan polarisasi linier. Kenapa kalau linier? Masih polarisasinya pangkatnya satu. Apakah bahan listrik itu selalu polarisasi linier seperti itu, mengalami pergeseran muatan linier seperti itu? Itu yang kita mestinya tidak boleh berpuas diri hanya mengkaji bahan konduktor yang mampu mengakibatkan pergeseran muatan linier saja. Itu tidak. Justru kalau teknologinya masih linier, itu kita tidak bisa apa-apa.
Justru sekarang itu teknologinya berperan untuk banyak berbasis teknologi dengan prinsip non-linear. Di optik itu LCD kita itu memakai prinsip non-linear, tidak linear. Kalau linear saja itu nanti berkas cahaya yang ditampilkan di layar nanti akan warnanya dengan resolusi rendah. Warnanya hanya warna dasar, yaitu merah, red, hijau, pink, dan biru. Dicampur ketiganya, itu nanti akan masih kelihatan dominasi antara merah dan biru. Hanya itu aja. Kalau kita memakai teknologi linear. Maka dari itu untuk meningkatkan resolusi baik LCD maupun televisi layar datar untuk mendapatkan berkas cahaya yang spektakuler resolusinya itu maka teknologinya adalah non-linear. Tapi sayang saudara S2 belajarnya sampai di situ aja, belum sampai yang non-linear. Oke. Dari situ yang dapat kita pahami secara dasar pembahasan materi kali ini. Dan yang penting lagi bagi penyaji hari ini dan penyaji baik yang lalu dan yang akan datang, itu mestinya kajian yang dibahas tadi kan sudah segi warning di depan itu saudara ya tidak diperkenankan memang membaca bersama matematik, tapi yang kita harapkan sebetulnya dengan persamaan yang dipahamkan nomor sekian itu interpretasinya apa, itu yang penting. Kalau saudara masih membaca itu berarti level pertama untuk menuju pemahaman. Tapi kalau saudara sudah mampu menginterpretasi dari persamaan yang disajikan itu, berarti saudara sudah naik dari level sebelumnya yaitu pemahaman. Ini akan lebih detail yaitu tahapan elaborasi. Saya yakin saudara sudah belajar tentang teori belajar, tinggal nanti saudara untuk menginginkan atau mempunyai tujuan peserta hidupnya harus mempunyai kemampuan apa, itu saudara sebagai desainernya harus dirancang supaya anak didik itu dapat skill yang seperti itu. Berarti harus apa yang harus diminta. Ini memang kualifikasi dari gurunya yang harus ditingkatkan. Oke, itu komentar dari saya. Kita hentikan sampai di sini dulu. Kita akan menunggu respon dari audio yang lain. Silakan Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama sampai sekitar nanti pukul 8.30, jangan lebih. Saya itu akan menuju kampus Lida untuk mengajar dan juga menguji. Seperti itu. Silakan. Bagaimana saudara Butisari, ada respon? Saudara Safi, Lofi Atul, Risa, Firdausi, Bella, Inggasari, Muhammad Yusuf, saudara Rizky Anan, Devian Wati, Rizky Nurmabila, Muhammad Turkon,
Silakan merespon sajian dari kelompok yang sudah kami. Maaf, tadi kelompoknya kelompok berapa saudara? 3 ya. Iya, Pak. Kelompok 3. Karena pada pertemuan keempat kita tidak saling ketemu, kita liburan. Ya. Silakan. Atau dari penyaji tadi ditampilkan slide-nya ulang pada bagian mana yang perlu kita diskusikan. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau request materi yang perlu didiskusikan bisa pesan pada penyajinya ya, untuk ditampilkan slide yang mana. Ya, apakah slide ini menjadi oke? Rofi Atul Alia, silakan.
Terima kasih kesempatannya Pak Jen. Ya, Ini respon saya terkait penyaji. Terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan terkait medan listrik. Tadi ada banyak poin yang saya tangkap terkait medan listrik yang biasanya kalau di SMA kita kan membuat soal terkait listrik itu biasanya maksimal itu sampai mengenai biaya pembayaran listrik dengan daya sekian, beda potensialnya sekian, terus kemudian sumber listriknya sekian, seperti itu. Nah, pada medan listrik ini tadi dijelaskan terkait permitivitas listrik. Nah, itu seperti apa nih? silakan kelompok penyaji untuk menjawabnya dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dicarikan materi yang terkait dengan pertanyaan saudari Robiatul, yaitu esensi dari permitivitas listrik itu apa? Kemudian tadi sudah ada pertanyaan. Tentu ketika dipilihkan selainnya. Yang tadi ada permitivitas relatif dan seterusnya, ya. Nah, situ kan. Oke, dibesarkan dulu. Nah, ini ada 3 hal yang terkait dengan dielektrik linear. Jadi kita masih memilih bahan yang menimbulkan efek linear. Ya. Efek linear itu apa di sini? Yaitu nanti ada susceptibilitas, ada permitivitas, ada konstanta dielektrik. Tuh. Tapi ini semuanya akan muncul peristiwa ini bila bahannya itu mampu mengalami apa yang disebut pengaruh medan listrik menimbulkan polarisasi. Kalau bahannya tidak mampu merespon seperti ini, ya tidak bisa ditemukan semua bersama seperti ini. Ya. Nah, kalau bahannya itu sudah berbentuk full, maka kalau jarang bahan dielektrik itu berbentuk lembaran itu jarang. Jadi membentuk ruang, ya. Kalau membentuk ruang, bahan tersebut nanti akan menimbulkan susceptibilitas dan simbolkan adalah pakai sini, dan ini dan polarisasinya nanti akan sejajar dengan medan listrik. Kalau medan listriknya bergerak dari kiri ke kanan, maka polarisasinya juga akan mengikuti arah itu. Bagaimana caranya supaya dapat timbul polarisasi medan listrik? Itu harusnya bagaimana tidak terlalu kuat. Kalau kuat sekali, ya nanti sampai dengan bahannya itu tidak lagi terpolarisasi, tapi bisa sampai dengan terpolarisasi. Sehingga P itu polarisasi itu akan timbul berbanding lurus dengan medan. Medan yang ada ini berbanding lurus ini akan menjadi kesamaan kalau ada konstanta pembanding
konstanta memang ini apa? Yaitu 1 epsilon. Yang di sini ditandai epsilon 0. Artinya apa? Itu sebagai permitivitas. Permitivitas itu kalau dilihat dari persamaan itu apa? Saudara bisa melihat. Dan melihat itu adalah bagian dari konstanta bahan dielektrik untuk merespon menimbulkan polarisasi, efek polarisasi dari pengaruh mekanisme. Eno itu diberi epsilon seperti itu seandainya terjadi pada ruang hampa. Ruang hampa ini apa? Bukan ruang hampa udara, ya. Ruang hampa mekanisme. Seperti itu. Nah, susceptibilitas itu adalah ini tetapan masih kurang dengan permitivitas di ruang hampa itu masih kurang epsilon 0 begitu saja, maka harus ditambahkan karena di bahan dielektrik itu ada tetapan yang masih perlu ditambahkan, itu disebut dengan susceptibilitas. Nah, dengan adanya bahan konduktor yang seperti ini, tapi ini P-nya itu adalah berbanding lurus dengan E pangkat 1, dan itu disebut dengan bahan linier, ya, bahan linier. Kalau P-nya nanti tidak berbanding lurus dengan E pangkat 1, tapi berbanding lurus masih tambah E pangkat 2 atau E pangkat 3 atau E pangkat 4, itu yang disebut bahan elektrik non-linier. Karena polarisasinya tidak linier, hanya dengan mekanisme. Ya. Dari situ kita akan mengkaji tentang pergeseran muatan yang disebut dengan D, gitu kan. Nah, kalau pada bahan linier, bahan biasa itu nggak ada dampak polarisasi yang perlu ditambahkan. Efek pergeseran muatan yang cukup epsilon alti. Juga nggak ada apa itu susceptibilitasnya. Kapan besaran-besaran itu atau konstanta itu ditambahkan? Itu jika ada efek polarisasi. Polarisasi itu kapan terjadi? Itu kalau bahannya mampu merespon medan listrik sehingga mampu menggeser muatannya ke dalam kedua tempat yang berdekatan masih tidak dijauhkan. Begitu. Lalu dikaji lebih lanjut, kalau begitu perpindahan muatan tadi, pergeseran muatan tadi untuk bahan dielektrik ini ya berlaku hubungan seperti ini. Lalu dari sini terakhir itu kita ambil lokasi baru, ini epsilon saja. Ternyata epsilon ini adalah merupakan besaran dari konstanta yang akan dibantukan sebagai efek dari bahan dielektrik ini, yaitu epsilon 0 kali 1 ini ya. Nah, dari situ kalau kita kaji lebih lanjut perbandingan epsilon dibanding epsilon 0 itu adalah sama dengan 1/sekian, yang itu nanti kita simbolkan sebagai simbol baru, yaitu permitivitas relatif. Relatif apa? Ya akibat polarisasi dengan dibandingkan terhadap yang tidak ada polarisasi. Dan itulah disebut dengan konstanta baru, yaitu konstanta dielektrik. Jadi syarat untuk mendapatkan konstanta dielektrik itu bahannya mampu melakukan polarisasi. Kalau itu tidak bisa melakukan itu, yaitu tidak mungkin ada konstanta yang disebut dengan permitivitas relatif. Bukankah seperti kita konstanta bersebanding dengan daya interaksi listrik, bukan ya.
ini perlu kita berat. Itulah kalau kita belajar sampai dengan bahagia lagi, yang kategorinya dunia akan membentuk hubungan konstelasi probabilitas dan konstelasi itu adalah seperti ini. Dibandingkan juga ini adalah akibat pengaruh susceptibilitas. Susceptibilitas itu akan timbul pada bahan yang mampu dipolarisasi. Begitu saudara, tak cukup, ya. Sekarang sudah 8.35. Saya tadi minta izin sampai dengan 8.30. Kita sudah 8.5 menit. Terima kasih saudara atas respon dan juga partisipasi dan kontribusi saudara. Kita akan bertemu lagi selama minggu depan pada pukul yang sama. Kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok 4. Oh ya, silakan Pak. Bahannya disiapkan dengan baik. Untuk kelompok 3 nanti PPT-nya setelah diisi antara lain di nomor persamaan dan juga dicermati lagi materi-materi yang perlu diisi, silakan nanti dikirimkan ke PPT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.